Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2 Banat, hari ini Bu Fatimah ingin menerangkan materi SBK atau Seni Budaya dan Keterampilan, yaitu dengan judul Seni 2 Dimensi dan 3 Dimensi. Apa ya itu? Ya, dengarkan dulu ya. Jadi, eh, 2 dimensi itu maksudnya hanya memiliki dua ukuran atau sisi. Atau dia memilikinya panjang dan lebar saja. Jadi sisi-sisi itu yang dimaksud dengan dimensi ya. Nah, karya seni juga ada yang 3 dimensi. Maksudnya gimana? Jadi dia sisinya lebih banyak. Yaitu ada 3 unsur, ada panjang, lebar, dan tinggi. Gitu. Kalau 2 dimensi kan cuma hanya panjang dan lebar ya. Tapi kalau 3 dimensi, dia ada panjang, lebar, dan tinggi. Jadi suatu benda atau karya seni itu memiliki 3 unsur, panjang, lebar, dan tinggi. Itu maksudnya adalah 3 dimensi. Nah, karya 3 dimensi memiliki isi atau ruang. Karenanya dapat dilihat dari berbagai sisi. Karya 2 dan 3 dimensi dapat ditemui sehari-hari. Ada yang menjadi hiasan ruangan, ada pula yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya lukisan, misalnya lukisan bunga, pemandangan, lampu, dan mebel. Mebel tuh furniture ya, misalnya kayak meja, lemari. Ya, Bu, kok karya seni sih bilangnya? Iya, jadi eh, seperti yang kita lihat di rumah kita, misalnya lampu berbentuk lucu, lemari, meja, itu semuanya sebenarnya hasil dari karya seni. Maksudnya adalah kenapa bisa bagus seperti itu, bisa lucu, itu hasil dari karya, ya. Namanya karya seni maksudnya. Nah, kan kalian tidak tahu kan awal-awalnya lemari bentuknya seperti itu, meja bentuknya seperti itu. Karena memang pada awalnya ada orang yang pertama kali memikirkan hal tersebut, sehingga menjadi lemari bentuknya seperti itu, lukisan bentuk seperti itu. Itu namanya hasil dari karya seni yang bisa kita nikmati dan kita pakai sehari-hari. Contoh seperti itu. Atau ada yang mengidekan membuat rak bunga dengan unik. Nah, itu juga hasil dari karya seni ya. Karya seni 2 dan 3 dimensi. Atau lampu seperti yang ada di situ ya, biasanya lampu kamar yang ada di buku ini. Itu juga hasil dari karya seni. Biasanya kan lampu biasa saja, tapi ternyata bisa dibuat seperti ini. Itu adalah tangan-tangan terampil dan orang-orang yang memikirkan mau menciptakan ide seperti ini ya. Namanya karya seni. Atau misalnya nanti kalian bisa jadi merancang desain, merancang sesuatu, lemari bentuknya jadi lucu, unik gitu, karya kamu sendiri. Itu juga kamu namanya telah menciptakan karya seni. Seperti itu ya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi karya seni itu bermacam-macam ya. Bermacam-macam ini bilangnya. Maksudnya bermacam-macam bentuknya. Nah, di sini ada yang berbentuk bintik, ada yang berbentuk garis, ada yang berbentuk beraneka ragam bentuknya, dan lain-lain ya. Nah, di sini contohnya karya 2 dimensi yang hanya berupa lembaran. Contohnya ini ya, berupa lembaran kertas ya. Nah, ini 2 dimensi, dia hanya memiliki panjang dan lebar. Cuma hanya 1 lembar saja ya. Lalu di sampingnya ini contoh tempat topi ya, atau kubus yang ada tutupnya. Nah, ini contoh dari karya seni 3 dimensi berbentuk dasar silinder. Jadi dia
selain ada panjang dan lebar, dia juga ada tingginya atau ada volumenya di dalamnya ya, sehingga bisa dimasukkan benda-benda. Kalau yang dua dimensi kan tidak bisa dimasukkan benda-benda ya, kecuali kita hanya bisa menggambar dan lain-lain seperti itu. Tapi ya kalau yang 3 dimensi dia bisa dimasukkan karena ada ruang di dalamnya. Ya, semoga bisa membedakan ya 2 dan 3 dimensi. Ya, selanjutnya di sini yang tadi Bu bilang ada karya seni, dia itu fokus di bintik-bintik. Masya Allah. Dengan hanya kita bintik atau corak pada suatu benda, jadi indah ya, jadi indah. Ini namanya unsur rupa, yaitu bintik. Coba lihat, bintik tuh kayak kecil gitu ya, titik-titik. Ada yang dari permata, ada yang dari batu-batuan atau apapun. Coba lihat, ini mahkota-mahkotaannya tadinya biasa aja, tapi karena dikasih bintik jadi cantik ya kan. Ada lagi contoh, ini tempat menyimpan perhiasan. Coba lihat tuh bintik-bintik di mute-mute gitu dikelilinginya di bawahnya. Hanya dengan bintik-bintik mute ini saja bisa bagus, Masya Allah ya. Ya, jadi unsur rupa yang pertama adalah bintik. Lalu ada lagi yang kedua, karya seni berbentuk garis. Ada corak garisnya. Contohnya kursi santai, dibikin motif garis-garis. Masya Allah, jadi bagus ya. Motif garis-garis jika memang disusunnya rapi dan penuh dengan karya seni. Lalu ada lagi keranjang anyaman. Ini juga unsur seni garis ya. Jadi kayak seperti di anyam, kayak kepangan-kepangan gitu. Jadi cantik, Masya Allah. Lalu ada juga tas yang motifnya garis-garis pink hitam seperti ini juga jadi bagus ya. Nah, ini semua adalah contoh dari unsur seni garis. Ternyata dari unsur seni seperti ini jika diaplikasikan dengan bagus maka hasilnya cantik. Lalu ada lagi karya seni 3 dimensi yang tentang bentuk ya. Contohnya ada kubus, ada prisma, ada kerucut, silinder. Lalu diaplikasikan menjadi gedung seperti ini, jadinya bagus ya. Di atasnya berbentuk kerucut, bawahnya silinder, ada lagi yang lain. Ini perpaduan dari berbagai macam bentuk, jadi cantik, jadi bagus. Masya Allah ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perpaduan karya seni bintik, garis, dan berbagai macam bentuk. Masya Allah. Ada juga yang perpaduan warna kontras. Nah, jadi seperti ini ya. Ini juga jadi bagus ya hasilnya. Berbagai warna kontras, jadinya hasilnya bagus. Misalnya pink sama biru kan kontras tuh ya, warnanya beda jauh. Jadi cantik ya. Seperti ini juga tuh perpaduan warna kontras. Ini juga cincin susur, boneka, bongkar pasang. Coba kalau hanya warnanya ini nggak kontras, jadinya jadi kurang bagus ya, kurang cerah. Tapi ini warnanya kontras-kontras jadi cantik ya. Ngejreng, oranye ngejreng, dipadukan dengan kuning, dipadukan dengan hijau, jadi cantik, bagus. Ya, itu adalah contoh-contoh dari perpaduan-perpaduan unsur karya seni ya. Semoga bisa membuat kalian terinspirasi. Jadi, kalau kita menggabungkan dengan bagus, jadinya terlihat bagus ya. Masya Allah. Nah, di sini juga ada kombinasi-kombinasi dari warna-warna kontras ya. Ada vas keramik halus dan licin warnanya tuh. Ya. Warna-warna perpaduan warnanya, bola karet, kemudian roti, boneka. Jadi ada yang kenyal, dia ada yang kasar,
ada yang tekstur, jadi ini bermacam-macam tekstur ya. Karya seni yang bermain di tekstur. Jadi teksturnya sesuai kebutuhan jadi ya. Kalau cobek eh, buat mengulek kan harus kuat ya. Jadi dia teksturnya kasih supaya mudah menghancurkan. Ada lagi mangkuk kayu, dia sedikit licin teksturnya. Ada lagi vas keramik, dia halus dan licin. Bola karet halus dan kenyal ya, membel. Roti berlubang-lubang dan empuk. Boneka lembut dan berbulu. Ya, itu juga merupakan hasil dari karya seni ya. Baik itu dari segi tadi perpaduan garis, bintik, tapi ini juga ada yang bermain di saat menyentuhnya. Kita merasakan sesuatu ya. Masya Allah. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa memahami tentang ternyata apa yang kita lihat sekarang itu di sekeliling kita itu adalah hasil karya seni dari seseorang, ya, dan hasil dari seseorang yang pertama kali menciptakannya seperti itu. Semoga kita juga bisa lebih menghargai apa-apa yang ada di rumah kita, bahwa apa yang kita punya itu bisa jadi hasil dari jerih payah seseorang untuk menciptakan itu. Maka kita harus lebih menghargai dan juga bisa jadi kita lebih terinspirasi juga bagaimana kita bisa menciptakan suatu karya seni yang bagus dari hanya bintik, garis, perpaduan warna, perpaduan bentuk, dan juga teksturnya. Masya Allah. Mungkin ini saja dari Bu Fatimah. Barakallahu fiik. Jazakunallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.